Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah, alhamdulillah di malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk silaturahim. Di malam Ramadan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga kita berjumpa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kesempatan Allah berikan kepada kita panjang umur ini kiranya dapat menambah amal soleh kita, menambah amal ibadah kita sebagai bekal kita kelak di yaumil qiyamah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana dimaklumkan sebelumnya bahwa malam ini kita mencoba berbicara mengenai refleksi Hari Pendidikan Nasional, tepat pada tanggal 2 Mei. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi seluruh guru-guru, seluruh para pendidik dari TK sampai perguruan tinggi merayakan Hari Pendidikan Nasional ini. Tanggal 2 Mei dirayakan Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah diambil dari hari kelahiran dari seorang tokoh pendidikan nasional, seorang pahlawan, seorang menteri pertama, menteri pendidikan pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang berdiri pada tahun 1922. Beliau dilahirkan tanggal 2 Mei tahun 1889. Qadarullah, Ki Hajar Dewantara memang akhirnya menjadi menteri pendidikan pertama. Meskipun tidak lama usia beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, hanya 4 bulan, Agustus, September, Oktober, November. Setelah itu beliau diganti dengan menteri yang lain. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, mengapa tema ini kita angkat untuk dibahas di malam Ramadan ini? Pemirsa, bahwa kita sepakati jam 9 sampai jam 10 dakwah Al-Mukarramah insya Allah setiap malam bersilaturahim dengan Anda semua dalam rangka untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang bertajuk ayat Al-Quran, ayat suci di atas ayat konstitusi. Tema ini adalah bukan bermaksud untuk mempertentangkan, tapi justru menjawab permasalahan-permasalahan hidup dan kehidupan kita sehari-hari ditinjau dari ayat suci Al-Quran dan bagaimana menurut undang-undang atau konstitusi kita. Itu maksudnya.
Adapun temanya adalah mau dibawa pendidikan Indonesia ini, mau dibawa kemana pendidikan Indonesia kita ini. Saya terkejut kemarin melihat satu pamflet resmi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Di sana tergambar beberapa tokoh figur, public figur, para artis. Saya tidak banyak mengenal artis, hanya yang terlihat kita kenal seperti presenter terkenal itu yang sempat viral videonya, ya, ketika membedakan antara pulang kampung dan mudik. Ya, kita sama-sama tahu siapa. Kemudian ada artis dari Muslim yang lain seperti pelantun, ya, sama-sama kita tahu. Tetapi saya terkejutnya itu bukan karena mereka berdua saja, tapi justru dalam banner tersebut seluruh artis anak muda yang entah siapa sebagai ikon untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kenapa saya terkejut? Karena biasanya hari-hari besar nasional, saya membayangkan hari pendidikan yang tergambar adalah tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantoro atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, atau Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, atau mungkin tokoh-tokoh pendidikan yang masih hidup di era sekarang. Tetapi yang terjadi saat ini, entah salah siapa, atau hanya penilaian saya yang salah, yang terlihat tergambar ikon tokoh-tokoh pendidikan sekarang, anak-anak muda, para artis, public figure tersebut. Mereka memang tidak salah, tetapi secara kebudayaan, secara historis mengundang pertanyaan. Momentumnya apa sehingga tokoh-tokoh muda tersebut dijadikan ikon sebagai Hardiknas? Wallahu alam, mungkin petinggi kita memiliki maksud tertentu sebagai representasi dari kaum milenial barangkali, atau karena mereka memang barangkali dianggap berhasil. Para pemirsa, sahabat Dakwah Al-Mukarramah, kita berbincang santai saja sambil menyapa. Assalamualaikum Bang Igo, alhamdulillah sudah menyimak, terima kasih. Kemudian ada Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad Kapal, terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan obrolan ringan, memberikan pencerahan khususnya bagi al-fakir sendiri, memandang permasalahan-permasalahan hidup sehari-hari. Hari ini tema kita adalah mau dibawa kemana pendidikan Indonesia kita. Para pemirsa, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah sejarah. Yang kedua, pendidikan dilihat dari konstitusi dan tujuan dan undang-undang pendidikan. Apa tujuan pendidikan nasional kita? Dan yang terakhir adalah bagaimana sih sebenarnya tujuan pendidikan menurut Islam? 3 hal ini yang kita akan bicarakan sekitar 45 menit ke depan. Pertama adalah sejarah, yang kedua adalah pendidikan dilihat dari konstitusi kita, undang-undang kita. Terakhir adalah pendidikan dilihat dari konsep menurut Islam, apa itu pendidikan. Anda pun bisa kontribusi untuk bertanya atau berpendapat di
mengikuti acara ini. Terima kasih Pak Muhammad Hafidz Mumtaz, Masya Allah, Anda sudah menyaksikan acara kita. Mudah-mudahan acara santai ini usai menjalankan ibadah tarawih kiranya dapat memberikan manfaat bagi kita. Kita silakan para pemirsa juga sambil minum, sambil ngopi ya. Kita bincang-bincang santai saja, saya pun sambil ngopi. Bismillah. Saya bacakan kita yang harus punya sikap ingat Ki Hajar Dewantoro dan Raden Ajeng Kartini berjuang mencerdaskan bangsa, kata Pak Ahmad Kapal. Masya Allah. Ya, itu ya maksud saya. Yang namanya peringatan itu biasanya adalah kita peringati monumennya apa, monumentalnya apa, kemudian tokohnya siapa. Lalu yang terpenting adalah spirit dari tokoh-tokoh itu bagaimana. Saya pikir begitu. Ternyata saya melihat pamflet resmi dari kementerian itu memperlihatkan tokoh-tokoh artis dan public figure. Wallahu alam, apakah hanya penilaian saya yang barangkali terlalu subjektif. Mudah-mudahan mereka bukan ikon yang dimaksudkan itu, karena saya khawatir dengan memperlihatkan tokoh-tokoh muda milenial. Ada 6 perempuan di sana, hanya 1 yang berjilbab, yang lainnya tidak berjilbab. Wallahu alam apakah dia muslim atau tidak, tapi ini adalah mempertanyakan mayoritas muslim terbesar di Indonesia. Representasi muslimnya hanya 1 yang pakai jilbab dari 6 orang berjilbab, dari 6 orang perempuan yang ada di gambar itu. Barangkali ada konfirmasi bahwa toh mereka hanya para artis barangkali untuk menghibur suatu acara Hari Pendidikan Nasional. Ya mudah-mudahan hanya sebatas hiburan itu. Tapi sejauh ini saya khawatir akan menjadi penilaian bagi generasi muda bahwa tokoh-tokoh seperti itulah yang akan menjadi panutan generasi muda. Padahal dalam konteks pendidikan ada banyak tokoh yang harusnya menjadi panutan, menjadi teladan bagi generasi muda. Oleh karena itu mari kita ingat sejarah bagaimana tokoh-tokoh pendidikan nasional kita seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah seorang bisnismen, saudagar. Beliau seorang pengusaha batik yang kemudian di era penjajahan terpanggil hatinya setelah beliau berusia 15 tahun pergi ibadah haji dan bermukim di Mekah sekitar 5 tahun di sana. Kemudian beliau pada saat yang sama Ki Haji Hasyim Asy'ari pun di era-era itu beliau berangkat haji dan bermukim di sana, belajar agama di sana. Konon mereka tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU ini adalah berguru dalam satu guru yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama asal Minangkabau yang memang menjadi ulama besar di Mekah saat itu. Jadi dalam konteks ukhuwah, Muhammadiyah dan NU sebenarnya satu guru, satu ilmu, satu guru. Nah, tokoh-tokoh pendidikan ini setelah pulang dari Mekah, kemudian beliau melanjutkan perjuangan, terpanggil hatinya untuk membangkitkan rakyatnya untuk bagaimana menolak, mengusir penjajah Belanda. Spirit inilah yang seharusnya menjadi renungan buat generasi muda, bahwa tokoh pendidikan itu adalah selain memiliki karakteristik
jiwa pendidik, memiliki keteguhan, juga dia nasionalisme yang tinggi. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh figur-figur yang sengaja ditampilkan oleh pihak tertentu dalam banner yang mempertontonkan, yang memperlihatkan tokoh-tokoh muda milenial itu? Apakah mereka betul-betul memiliki nasionalisme dalam arti pro rakyat atau pro imperialis dalam arti ideologis, dalam arti lebih luas? Ini yang kita khawatirkan, bahwa seharusnya memang anak-anak muda diperlihatkan agar tokoh-tokoh pendidikan itu betul-betul memiliki track record sejarah, memiliki komitmen kebangsaan, memiliki komitmen nasionalisme, pro rakyat, bukan pro asing. Spirit ini yang harusnya menjadi penekanan, menjadi spirit peringatan Hardiknas kita. Kemudian kita kenal juga tokoh pendidikan yang akhirnya secara resmi dijadikan ikon pendidikan nasional. Bahkan Ki Hajar Dewantoro ini memang menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di era pemerintahan Soekarno di awal-awal merdeka. Bahkan idiom atau spirit beliau dijadikan logo, ya, dijadikan spirit Tuturi Handayani, ing arso tung tulodo, ing madjo mangun karso Tuturi Handayani, yang di depan memberikan teladan, yang di tengah membimbing, dan yang di belakang mendorong, memberi motivasi. Spirit itu yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantoro dan dijadikan simbol Kementerian Pendidikan Nasional sampai sekarang. Harusnya mereka-mereka inilah yang dijadikan panutan, yang menjadikan contoh bagi generasi muda. Sambil menyapa Ustadz Hengki Abdullah, Masya Allah, wong anjatan, priben kabare, sehat ah? Alhamdulillah, matur kesuwun, ya, terima kasih. Ini acara santai Kang Ustadz, ya, Kang Ustadz Hengki Abdullah Anjatan. Insya Allah kita selenggarakan setiap malam pukul 9 sampai pukul 10, bincang-bincang santai saja, membahas permasalahan keumatan, kebangsaan sehari-hari, dilihat dari perspektif konstitusi dan ayat-ayat Al-Quran. Segmen pertama saya rasa cukup mengenai sejarah. Lebih detail mari kita lihat lagi sejarah pendidikan di awal-awal kemerdekaan, bahkan sebelum itu. Kemudian kita lanjut kepada pendidikan dilihat secara konstitusi. Para pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah, sesuai tema kita, mau dibawa pendidikan, mau dibawa kemana pendidikan kita, maka kita lihat pendidikan kita secara normatif, konstitusinya bagaimana. Seperti yang pernah kita pelajari dulu waktu sekolah di P4, ya, di sekolah-sekolah pendidikan moral Pancasila. Itu di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan masuk ke dalam sila yang kelima, bahwa pendidikan harus merata, harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lebih tegas lagi tentang pendidikan ini dijabarkan dalam pembukaan UUD 45 di alinea yang keempat. Dinyatakan di sana bahwa berkat rahmat Allah, ya, alinea yang ketiganya,
bahwa memang ideologi kita adalah ideologi agama, maka pendidikan pun harus berorientasi kepada agama. Kemudian di alinea keempatnya adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang bebas, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa inilah semangat atau spirit pendiri bangsa dahulu, bagaimana memiliki kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Muhammad Hafid Mumtaz, terima kasih Anda sudah menyaksikan acara kita. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Kita bincang-bincang santai, Pak. Silakan berpendapat, komen atau bertanya. Kita akan bacakan ya. Jika Anda komentar atau bertanya, Pak Taufik, terima kasih ya untuk Bapak menyaksikan acara kita. Silakan barangkali ada yang mau komentar, bertanya mengenai pendidikan kita mau dibawa kemana, atau bahkan memberikan saran masukan mengenai acara kita, silakan. Kita bincang-bincang santai saja sampai pukul 11 insya Allah. Kita kembali ke masalah bahwa pendidikan dilihat secara konstitusi bagaimana. Kemudian setelah kita lihat Pancasilanya, kemudian kita lihat pembukaan 45-nya, dan kita lihat batang tubuhnya. Kedudukan pendidikan nasional itu bagaimana sebenarnya? Konstitusi kita sudah menyebutkan pentingnya pendidikan. Di pasal 31 ayat 3 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Nah, ini kalimat-kalimat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Ini adalah tidak lepas dari alinea yang ketiga tadi, atas berkat rahmat Allah. Jadi memang mau tidak mau diakui atau tidak, negara kita memang ideologinya adalah ideologi meskipun Pancasila, tapi bukan tanpa nilai. Tetapi ideologi kita adalah ideologi agama. Meskipun tidak secara tegas menyebutkan ideologi adalah ideologi Islam, tetapi secara historis jelas dinyatakan berkat rahmat Allah ya. Kemudian di pasal 31 bahwa pendidikan ya, menjunjung tinggi nilai agama. Ini jelas. Pak Muhammad Abdul, Pak Muhammad Hafid Mumtaz, terima kasih. Kemudian Pak Taufik, Pak Hengki, Ustadz Hengki Abdullah, silakan kalau ada yang mau ditanya, berpendapat atau memberikan solusi, mau dibawa pendidikan, mau dibawa kemana pendidikan kita. Pemirsa sahabat dakwah Al-Mukarramah, jadi kedudukan pendidikan dalam konstitusi sangat jelas, begitu penting, dan ini adalah tugas pemerintah. Meskipun secara de jure adalah tugas pemerintah, tapi secara de facto memang tidak hanya tugas pemerintah. Pendidikan ini adalah tugas kita semua, terutama keluarga dan masyarakat. Tapi konteks dalam hal ini adalah kita lihat dari sisi kenegaraan atau pemerintah, karena pemerintah adalah bagian dari pelaksana daripada negara. Itu pemirsa, bahwa pendidikan dalam konstitusi kita sangat jelas dan memang seharusnya menjadi prioritas. Jika suatu bangsa ingin maju, maka pendidikan harus diutamakan dan pemerintah harus mengusahakan. Kritiknya adalah selama ini kita terkesan bahwa pendidikan hanya dibiayai oleh APBN hanya untuk sekolah-sekolah negeri. Bagaimana dengan swasta? Bagaimana dengan pondok-pondok pesantren? Apakah mereka berhak mendapatkan kucuran bantuan
dana APBN 20% dari APBN itu sesuai undang-undang. Alhamdulillah kini sudah lahir Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 kemarin. Mudah-mudahan pemerataan pendidikan melalui anggaran pendapatan negara betul-betul dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, melalui Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 kemarin. Pemirsa, lanjut setelah konstitusi kita lihat turunannya adalah Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003. Kita lihat apa tujuan pendidikan nasional kita. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siapa peserta didik agar menjadi manusia. Nah ini, para pemirsa, poin pentingnya adalah ada 10 hal tujuan pendidikan nasional kita. 10 hal ini mari kita potret kenyataan yang ada sekarang. Apakah betul sudah terlaksana tujuan pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang yang diamanahkan oleh konstitusi? Pertama adalah tujuannya adalah beriman. Apakah bangsa kita sudah beriman? Rakyat kita sudah beriman? Pejabat kita sudah beriman? Mari kita lihat kenyataan yang ada sehari-hari. Yang kedua adalah tujuannya adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa. Bagi kita orang beriman, bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apakah perintah Allah sudah kita laksanakan dan larangan sudah kita tinggalkan? Masya Allah, jadi memang memotret pendidikan kita, bangsa kita, dilihat dari perspektif tujuan pendidikan nasional. Ini adalah menjadi pintu masuk untuk menilai. Misalnya salah satu contoh bertakwa, tujuan bertakwa. Pendidikan ini kan bukan hanya transfer knowledge, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Saya melihat ada pergeseran nilai kebijakan-kebijakan yang diambil saat ini. Hanya mengedepankan faktor yang ketiga, yaitu keterampilan. Sehingga kita lihat ada seorang tokoh, pengusaha, kemudian diangkat menjadi pejabat publik. Padahal kita lihat background-nya. Bagaimana ketakwaannya? Bagaimana keluarganya? Apakah pernikahannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam? Ini penting dan rakyat berhak untuk mengingatkan supaya bangsa sebesar ini tidak terjerumus jatuh akibat salah pengambil keputusan. Kalau hanya berorientasi kepada kecerdasan, berorientasi kepada keterampilan, alangkah rusak bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, hal ini sangat penting kita sampaikan. Pak Abdul Wahab, Masya Allah, terima kasih Anda sudah bergabung di acara kita. Silakan Pak, barangkali ada ide, gagasan, pertanyaan, silaturahim kita supaya lebih intens. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak Taufik,
Terima kasih Pak Taufik. Lanjut, masalah kita adalah tujuan pendidikan nasional. Pertama beriman, kedua bertakwa, yang ketiga berakhlak. Bagaimana hasil pendidikan putra-putri kita, pelajar kita? Apakah mereka sudah memiliki akhlak, memiliki moral, memiliki budi pekerti? Kita berharap, semua orang tua berharap putra-putri kita memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mendorong agar siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi kita memiliki akhlak? Apakah signifikan kebijakan dan peraturan yang diterapkan untuk menggiring, menciptakan siswa-siswi kita memiliki akhlak? Sejauh mana kebijakan untuk menciptakan tujuan pendidikan nasional agar putra-putri kita memiliki akhlak yang mulia? Rasanya kita belum melihat ke arah itu. Kemudian tujuan yang keempat adalah sehat. Sehat jasmani dalam hal ini. Kemudian yang kelima adalah berilmu. Yang keenam cakap. 7 kreatif. Kemudian mandiri. Kemudian menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ada 10 poin tujuan pendidikan nasional kita, sehingga kurikulum dari TK sampai perguruan tinggi harus berorientasi kepada 10 tujuan pendidikan nasional tersebut. Pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah, lalu bagaimana menurut pendidikan perspektif Islam? Apa tujuan pendidikan menurut syariat Islam? Ini penting kita komparatif, ya. Komparasi antara tujuan pendidikan nasional dilihat dari perspektif syariat Islam. Apakah tujuan pendidikan nasional tersebut sudah menjawab atau sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan Islam? Menurut Islam, menurut kita. Karena memang mau tidak mau, mayoritas penduduk kita adalah Muslim. Subjek pendidikan kita mayoritas Muslim. Oleh karena itu berhak, ya, kita umat Islam meminta, menuntut, memohon kepada pemerintah agar hak-hak normatif, hak-hak budget APBN melalui APBN, agar umat Islam ini betul-betul mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan nilai-nilai ajaran kita, ajaran Islam. Mari kita lihat komparasi, apakah ada persamaan atau ada perbedaan antara tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 2003, 10 tujuan itu yang menjadi goal, menjadi target pemerintah. Apakah sesuai dengan pendidikan Islam? Pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Mari kita lihat. Pertama adalah akidah. Kalau istilah dalam pendidikan nasional, beriman. Kita sebagai Muslim, konteksnya adalah akidah. Bagaimana putra-putri kita memiliki salimul akidah, akidah yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari nilai-nilai, isme-isme, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu contohnya adalah syirik. Inna syirkun la zulmun azim. Karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Apakah mungkin pendidikan nasional kita ditumpangi oleh ajaran-ajaran isme-isme ideologi yang syirik? Bisa jadi, bisa juga tidak, tergantung bagaimana implementasinya. Minimal dalam keluarga kita, minimal dalam pendidikan swasta yang barangkali kita kelola,
dan berharap kepada kita kritisi kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Jika ada hal-hal yang berbau kemusyrikan, hendaknya ini kita harus luruskan, karena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan kita. Bahwa prinsip pendidikan kita pertama adalah salimul akidah, akidah yang selamat dari hal-hal yang membatalkan akidah kita. Saya sambil menyapa Pak Sofyan, Ustadz Sofyan, apa kabar? Masya Allah, jazakallah, Anda sudah bergabung. Ustadz Abdul Wahab, terima kasih Pak, Anda sudah ikut menyaksikan, menyimak ya. Pak Taufik, Ustadz Hengki Abdullah, terima kasih ya. Silakan komentar Anda, pertanyaan atau solusi, mau dibawa kemana pendidikan Indonesia kita, itu temanya. Saya lanjutkan ya, perbandingan antara tujuan pendidikan nasional dengan kaidah-kaidah pendidikan dalam Islam. Yang kedua adalah dalam pendidikan nasional bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kaidah kita adalah solehul ibadah ya. Ibadah yang baik. Bagaimana ibadah putra-putri kita, bagaimana sholat mereka, bagaimana hubungan mereka dengan Allah setelah akidahnya diperkuat. Rasulullah SAW sendiri pun 13 tahun lamanya mendidik ya, para sahabat untuk menguatkan akidah, sedangkan dalam hal ibadah hanya 10 tahun pada periode Madinah. Jadi tujuan pendidikan yang pertama, akidah, ini adalah sangat-sangat penting. Oleh karena itu kita mengingatkan semua, jika ada di sekitar kita ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan akidah kita berkewajiban untuk mengingatkan agar mereka selamat dari kemusyrikan, karena ini adalah penting. Mengapa? Karena hal inilah yang membuat kita masuk surga atau neraka, akidah ini. Kasihan jika kita biarkan mereka terjebak dalam budaya-budaya kemusyrikan, budaya-budaya syirik, klinik dan sebagainya. Jangan sampai kemusyrikan ini diperhalus oleh istilah-istilah kearifan lokal, kebudayaan, warisan nenek moyang. Jika bertentangan, hendaknya kita luruskan kebiasaannya. Masyarakatnya, orangnya kita rangkul, kita bina, kita ajak, kita cari solusi budaya yang lain, kebiasaan yang lain yang tidak bertentangan dengan akidah kita. Maka jika ada pelajaran, buku, kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah, ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah, kita berhak, wajib menyuarakan supaya pendidikan kita sesuai. Karena tujuan pendidikan nasional yang kita lihat pada akhirnya adalah secara normatif bagus, sesuai. Dari 10 poin tadi sesuai dengan syariat Islam, tidak ada yang salah. Tetapi pada tataran implementasi, terkadang kita banyak menyaksikan, banyak melihat di sana terjadi pencampur adukan akidah, pencampur adukan agama, liberalisme terjadi, pluralisme terjadi, na'udzubillah, sekularisme di mana-mana disuarakan. Nah, maka pertanyaan pendidikan kita mau dibawa kemana, ini adalah sangat fundamental, sangat penting dari sekedar pembangunan fisik, karena pembangunan mental ini adalah
sangat penting bagi masa depan, bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Masuk neraka atau masuk surga generasi kita. Karena kita memang diajarkan ku anfusikum wa ahlikum nar, jaga keluarga, jaga diri kita dari kemungkinan ancaman neraka itu. Jadi sahabat, perbincangan kita adalah bukan perbincangan politik, tetapi perbincangan tentang dakwah. Bagaimana menyelamatkan kita, keluarga kita, masyarakat kita dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Tentu dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang islami, cara-cara yang humanis, bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara-cara yang bertentangan justru dengan syariat Islam itu sendiri. Saya juga menyapa Pak Furadi. Terima kasih Pak Furadi atas kesempatan Anda menyaksikan acara kita. Mudah-mudahan silaturahim ini berlanjut ya, insya Allah kita setiap malam jam 9 sampai jam 10 kurang lebih kita membahas ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Lalu temanya malam ini kebetulan karena Hardiknas kita mengangkat tema pendidikan. Masih ada waktu 10 menit, kita lanjutkan ya. Lalu yang ketiga adalah ibadah, akidah, ibadah, akhlak. Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada pembinaan akhlak ya. Matinul khuluq. Yang keempat adalah tadi sesuai juga dengan tujuan pendidikan nasional, sehat, kuat jasmani, qawiyul jismi, jasmani yang kuat. Ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Mari kita bina anak-anak kita, putra-putri, siswa-siswi kita agar memiliki fisik yang kuat dengan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, jauhi dengan narkoba, jauhi minuman keras, bahkan rokok sekalipun. Nah ini juga ya pemirsa, masalah rokok ya, saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak yang memakruhkan rokok ya, itu hak mereka karena memang memiliki dalil juga ya. Tapi bagi kita yang tidak merokok justru lebih aman dan lebih sehat ya. Aman, tidak boros, tidak harus mengeluarkan uang habis untuk rokok yang ternyata produsennya adalah bukan umat Islam. Memang pekerja buruhnya adalah umat Islam, tapi ownernya siapa? Pemiliknya siapa? Triliunan omset mereka, laba mereka. Maka rokok ini adalah tidak bisa hanya pendekatan medis, harus dengan pendekatan teologis. Dan perokok pun terkadang memang memiliki dalil juga, ini masalahnya. Jadi ini adalah masalah hawa nafsu saja, pro kontra silakan ya. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan ya. Nanti insya Allah di lain waktu kita bahas lebih dalam lagi. Tetapi forum ini dalam konteks pendidikan, mari kita hindari rokok ya. Apalagi di dunia pendidikan, naudzubillah ya, tidak mungkin ya. Alangkah su'ul adab ketika kita merokok sambil mengajar. Nah, apa kata murid, apa kata siswa? Sementara siswa atau santrinya dilarang merokok, tapi kita sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai murabi sambil merokok, naudzubillah. Apa kata mereka? Terlepas dari hukum fikihnya makruh, tapi secara etika, secara keadaban, pemirsa bisa menilai sendiri. Kalau kita tanya kepada mereka yang suka merokok, kalau ditanya bagaimana kalau anak Anda merokok,
Pertanyaan ini saya rasa bingung ya mereka menjawabnya. Bukan itu yang kita bahas memang, tapi kembali kepada dunia pendidikan kita, akhlak. Yang keempat tadi kuat jasmani atau qawiyul jismi. Yang kelima adalah intelektual, sakofah, sakofahnya kuat, musyakofah fikri. Maka dalam tujuan pendidikan nasional dikatakan kreatif, berilmu. Ini sesuai dengan syariat Islam. Kemudian jaga hawa nafsu, mujahadah li nafsi. Nah, ini yang tidak ada di dalam tujuan pendidikan nasional kita. Siswa-siswa kita tidak diajarkan untuk menahan hawa nafsu. Padahal ini adalah hal yang sangat penting. Gunanya takwa adalah kalau kata Imam An-Nawawi, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintahkan. Itulah takwa. Salah satunya tidak dilaksanakan, bukan takwa namanya. Oleh karena itu menjaga hawa nafsu ini adalah penting diajarkan kepada anak-anak didik kita, lebih-lebih di era informasi seperti sekarang. Handphone dipegang oleh anak-anak di kamar-kamar, setiap saat bisa membuka konten-konten acara-acara di internet. Masya Allah, tantangan pendidikan luar biasa. Bagaimana mencegah hawa nafsu anak-anak kita supaya tidak terjerumus dalam tontonan-tontonan yang tidak sesuai syariat Islam? Ini bukan tugas ringan. Negara tidak bisa, tidak mampu mencegah rakyatnya, anak didiknya. Ini adalah tugas kita orang tua, guru-guru di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Hendaknya dikumandangkan bagaimana agar siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswa kita bisa menjaga hawa nafsu ini. Kemudian adalah berikutnya harisun, menjaga atau memanage waktu. Dalam tujuan pendidikan nasional kita juga melihat mandiri. Ini juga sesuai dengan syariat Islam. Mandiri, qadirun li nafsi. Saya sambil menyapa Pak Aris Susanto. Assalamualaikum Pak Aris, Ustadz Aris, apa kabar? Terima kasih Pak, Anda sudah menyaksikan acara kita. Pak Furadi, silakan Pak, barangkali ada komentar Anda atau pertanyaan atau kritik saran mengenai acara kita. Insya Allah kita setiap malam membincangkan hal yang sedang hangat di masyarakat. Kita coba bahas dari perspektif ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Berikutnya, terakhir adalah tujuan pendidikan nasional. Tadi disebutkan bertanggung jawab. Kemudian sebelumnya adalah demokratis, tiap-tiap warga negara demokratis. Nah, kita diajarkan untuk yanfa'u linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. 10 poin tujuan pendidikan nasional tadi hampir sama dengan kaidah-kaidah dalam pendidikan Islam. Akidah, ibadah, akhlak, jasmani, intelektual, jaga hawa nafsu, manajemen waktu, teratur urusannya, munazimun sya'ati, kemudian mandiri, kemudian manfaat. Nah, 10 poin inilah hendaknya menjadi kurikulum, kurikulum, basis kurikulum kita, mendidik putra putri kita di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Hendaknya kita berorientasi pada 10 hal tadi, bukan bermaksud membatasi hanya 10. Silakan dikembangkan lagi. Kembali kepada
tema kita, apakah sudah sesuai pendidikan kita? Mau dibawa kemanakah pendidikan nasional kita? Apakah sesuai dengan syariat Islam bagi kita umat Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah hal yang perlu dibahas dan dijawab oleh kita masing-masing, minimal di rumah tangga kita masing-masing, sehingga kita melahirkan generasi penerus ya, sesuai amanah ya, karena kita adalah kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan dipertanyakan nanti, kita akan mempertanggungjawabkan putra putri kita di rumah, di sekolah. Amanah dari orang tua, berapa puluh, ratus, bahkan ribuan santri siswa diamanahkan kepada guru. Bagaimana kewajiban kita mendidik mereka? Apakah sudah sesuai dengan target dan tujuan-tujuan tadi? Ini bukan hal yang mudah, ini hal yang berat. Masa depan mereka bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Keselamatan mereka berada dalam tanggung jawab kita untuk mendidik, membina. Bukan hanya sekedar transfer knowledge, tetapi kita dituntut untuk menjadi teladan bagi mereka, sehingga mereka dengan kesadarannya ya, tidak kehilangan figur ya. Sebab kalau hanya pandai berbicara, pandai menyampaikan ilmu tanpa ada keteladanan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini adalah ancaman. Allah pun mengancam, Allah pun tidak suka. Allah benci kepada orang yang hanya pandai berbicara, tidak memberikan keteladanan, karena apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakannya. Nah, siswa-siswi putra putri kita menuntut hal itu, keteladanan. Justru keteladanan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pendidikannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh keteladanan yang baik adalah Rasulullah SAW. Keteladanan ini penting di atas segala persyaratan pendukung, alat peraga atau alat kerangka pendidikan yang lain. Ini keteladanan ini adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, di akhir segmen kita ada waktu 5 menit. Mari kita renungkan, apakah Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah sudah mewakili aspirasi kita? Apakah target tujuan pendidikan nasional sudah sesuai harapan kita dalam konteks kita sebagai umat Islam? Hal ini dijawab oleh waktu. Oleh karena itu, Al-Fakir berpesan, di waktu-waktu yang akan datang, mari kita pilih pemimpin yang sesuai dengan harapan kita umat Islam, harapan rakyat. Pemimpin yang memiliki keteladanan dalam pendidikan, keteladanan dalam sikap, keteladanan dalam keterampilan. Ketiga keteladanan ini adalah penting bagi kita. Tidak sekedar psikomotorik memiliki kemampuan, tapi tidak hanya sekedar kognitif memiliki kemampuan teknologi, tapi memiliki sikap mental, afektif yang baik. Karena ini adalah hal yang basic. Maka tidak mungkin seorang tokoh, seorang public figure, seorang pejabat publik, jika mereka sendiri tidak memberikan keteladanan yang baik. Mohon maaf, misalnya pernikahannya beda agama, kemudian istrinya tidak berhijab, apalagi istrinya non muslim, naudzubillah. Bagaimana memberikan keteladanan, bagaimana menyelamatkan putra putri, bagaimana menyelamatkan peserta didik. Ini adalah hal yang sangat fundamental, sangat penting bagi kita. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa sahabat Dakwah Al-Mukarramah. Ada waktu 5 menit, saya
umumkan program kita bahwa Dakwah Al-Mukarramah adalah lembaga atau yayasan yang insya Allah akan bergerak di bidang pendidikan, khususnya tahfidzul Quran. Kita jika sudah waktunya nanti akan berdiri satu lembaga pendidikan atau pesantren tahfidz Quran, insya Allah kita akan bangun di daerah Puncak Cipanas, Jawa Barat, Cianjur. Ya. Oleh karena itu mohon doa dan dukungan masyarakat umat Islam. Terima kasih kami sampaikan kepada para donatur yang sudah menyampaikan donasinya. Sampai saat ini sudah terkumpul, alhamdulillah. Terima kasih sampaikan kepada Pak Rahman di Depok. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Siti di Bekasi. Kita sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Silma di Bekasi sudah mendonasikan, mewakafkan. Jadi para pemirsa, kita buka rekening insya Allah nanti hari Senin. Kita akan, karena baru mendapatkan NPWP setelah kita urus legalitas notaris dan mendapatkan nomor SK Kemenkum sudah dapat, dan NPWP baru dapat kemarin. Insya Allah hari Senin kita akan buka rekening secara resmi di Bank Syariah Mandiri, sehingga barangkali jika ada para kaum muslimin yang ingin mewakafkan 100.000 untuk 1 meter tanah, silakan nanti di waktu yang akan datang kita akan sampaikan nomor rekening yayasan. Insya Allah hari Senin nanti kita buka. Jazakallah khairan katsir atas perhatian para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam kenal, saya Tobroni, pendiri Yayasan Darul Quran Al-Mukarramah. Insya Allah bergerak di bidang pendidikan, tahfidzul Quran, berkedudukan di Kota Bekasi, Kelurahan Jatiluhur, Jatiasi. Insya Allah kita akan buka pesantren tahfidzul Quran di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian para sahabat Dakwah Al-Mukarramah, sampai jumpa besok dengan tema yang berbeda. Insya Allah kita akan umumkan temanya sesuai dengan isu-isu hangat di tengah masyarakat. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.